Salam sejahtera saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Seberapa kokoh sebuah bangunan ditentukan seberapa baik pondasi dasar bangunan tersebut. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 hingga yang 27 berbicara dua kelompok orang yang membangun rumah di atas batu dasar yang kokoh, dan yang kedua adalah yang membangun di atas pasir. Kelompok pertama adalah orang yang bangun di atas batu dasar yang kokoh. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Kelompok yang kedua, ayat 26, namun setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Orang yang mendirikan rumah itu menunjuk pada diri kita, ya, diri saya dan diri saudara-saudara semuanya. Dan bangunan rumah adalah satu penggambaran untuk kehidupan kita yang mewakili gambaran iman kita, hubungan pernikahan kita, pekerjaan kita, dan berbagai hal. Yang perlu diperhatikan adalah seluruh rumah harus didirikan di atas dasar yang kuat, tidak hanya sebagian rumah yang didirikan di atas dasar batu yang kuat. Saudara-saudara tentu tidak ingin masuk dalam kelompok kedua yang ketika turun hujan, datang banjir, angin bertiup, rumah atau kehidupannya atau rumah tangganya menjadi hancur. Saudara-saudara tentu ingin masuk di dalam kelompok orang yang bijaksana yang ketika turun hujan, datang banjir, dan angin bertiup, rumah, bangunan kehidupannya, rumah tangganya tetap kokoh. Oleh karena itu, kita harus mengisi setiap harinya kehidupan kita dengan apa yang Tuhan Yesus katakan sebagai orang bijaksana, yaitu ada dua aspek: membaca Alkitab, firman Tuhan, dan yang kedua adalah melakukannya. Aspek yang pertama adalah mendengarkan perkataan Tuhan, yaitu dengan cara membaca Alkitab firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk menjadi pedoman atas hidup saudara dan saya. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. 1. Untuk mengajar. Ketika kita membaca Alkitab firman Tuhan, maka kebenaran-kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Ketika kita membaca Alkitab firman Tuhan, maka kebenaran-kebenaran firman Tuhan menunjukkan kesalahan-kesalahan di dalam diri kita, di dalam hati kita, dosa-dosa kita, di dalam kita berpikir, dan juga di dalam kita berperilaku. Yang ketiga dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Pada saat kita membaca Alkitab firman Tuhan dan kita berefleksi dan Tuhan menunjukkan di mana aspek-aspek kehidupan kita yang perlu diperbaiki, maka Tuhan juga menunjuk, menggait kita, memimpin kita untuk kita memperbaiki kelakuan kita. Yang keempat dikatakan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, ketika kita membaca Alkitab, Tuhan menuntun kita pada kebenaran-kebenaran yang lebih dalam untuk makin mengasihi Tuhan dan juga menerapkannya di dalam kehidupan kita. Nah, aspek kedua yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tersebut adalah juga melakukannya. Tidak cukup hanya sekedar mendengarkan sehingga mengisi hanya pemikiran kita, tetapi kita melakukannya. Yang dengan demikian, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu membaharui hidup kita setiap harinya. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami naikkan syukur kepada Engkau. Kami naikkan syukur bahwa Engkau Tuhan Yesus memberikan kepada kami gambaran. Dan biarlah kami menjadi orang yang bijaksana yang mau melakukan, mendengarkan perkataan-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan saat ini,
dan akan melakukannya di dalam kehidupan setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.